Bab 1. Firasat. Gelap, kupindai lebih lanjut lagi hamparan pepohonan yang menjulang tinggi. Embusan angin berhembus kian kencang, hingga beberapa kali mengibaskan rambut panjangku sampai menutup sebagian wajahku yang sayu. Hening yang kian meraja membuat bulu kuduk ini seketika meremang. Tak ada tanda-tanda kehidupan di tengah hutan yang gelap dan menyeramkan. Aku mencoba melangkah secara perlahan, menyusuri hamparan hutan yang tak ku ketahui di mana ujungnya. Mata ini tiada henti memindai di beberapa sisi, di mana samar-samar ku dengar suara ganjil yang kian menyurutkan nyali. Ku pacu laju kian langkah kakiku. Iya, aku mulai ketakutan. Sebab suara yang menggema semakin jelas dan mengerikan. Tawa lantang yang kutaksir adalah suara kuntilanak. Mau kemana, anak cantik? Aku terkejut saat tiba-tiba seseorang wanita renta telah berdiri tepat di depanku. Sorot matanya yang tajam sungguh membuatku tak terkendali. Ingin rasanya segera beranjak pergi. Namun, tangan penuh keriput itu mencengkram erat pergelangan tanganku. Mau kemana? Takdirmu sudah ditentukan di sini. Selamanya kau akan menjadi abdi yang setia. Sud, apa Anda, Mbah? Tubuh ini bergetar hebat, sedang perempuan renta itu kian erat mencengkram tanganku. Takdirmu sudah terikat dengan Doro Ayu. Kau akan menjadi bunganya kematian. Bunga kematian? Apa itu, Mbah? Lantas, siapa Doro Ayu itu? Aku tak kuasa menahan diri yang semakin merajai diri. Saat ku perhatikan lebih lama, garis bibir perempuan itu mulai melebar. Bahkan terlalu lebar sampai menyentuh telinga. Aku menjerit dan meronta sambil melepaskan diri. Namun, cengkraman itu terasa kian erat dan erat sampai membuat pergelanganku memerah. Sedang tubuh bungkuk itu perlahan-lahan menjadi tegak. Kemudian satu persatu matanya melotot dan hampir keluar. Rambutnya, yang semula disanggul rapi, menjuarai dengan sendirinya. Memanjang dan semakin panjang. Aroma busuk juga menguat seusai bagian tubuh itu dan penuh dengan ribuan belatung. Kuntilanak, aku memekik keras. Kau akan menjadi bungaku, anak cantik. Wajah penuh belatung itu kian melekat padaku. Sedang aroma busuk yang tercium begitu pekat membuat seisi perutku bergejolak. Sekarpati, Sekarpati, suara dengan nada sumbang terus menggema dalam gendang telinga ini. Sebelum akhirnya kurasakan sesuatu tengah mencengkram leherku erat dan semakin erat. Napasku tertahan, sedang dadaku terasa begitu sesak. Aku akan mati. Brak. Aku terkejut saat mendapati tubuhku telah berada di atas lantai. Napasku tersengal-sengal. Astaga, mimpi ini lagi. Dengkusku kesal. Bukan kali pertama aku bermimpi didatangi sosok kuntilanak. Meski ini mimpi, tapi ini terasa janggal untukku. Pasalnya 7 hari belakangan, kuntilanak itu terus menghantuiku sepanjang malam. Siapa dia? Kenapa dia selalu menyebutku dengan sebutan Sekarpati? Aku meringsuk ke bibir ranjang sembari mengatur laju nafas yang masih tak beraturan. Aku kembali memikirkannya dalam-dalam, sebab firasat buruk selalu menyambangi benakku setiap kali aku terbangun karena mimpi itu. Seolah menjadi pertanda buruk, meski sampai detik ini aku tak mampu menerka arti mimpi itu. Kulirik selembar foto kusam yang biasa kuselipkan di bawah bantal. Kuraih foto itu dan kupandang dalam-dalam. Senyum yang mengembang di garis bibir perempuan berkebaya putih itu selalu membuatku tenang. Windy, rindu mbok, lirihku. Sungguh tak kuasa menahan kerinduan pada perempuan yang telah menghadap sang kuasa beberapa tahun silam. Gemericik hujan yang terdengar, lirih seketika menarik perhatianku.
Tias air yang menerobos dari langit-langit pun mendorong perhatianku untuk segera beranjak dari pembaringan. Aku meringsuk ke bibir jendela. Kuarahkan wajahku keluar. Bagiku, hujan di tengah malam adalah hal yang selalu mendatangkan ketenangan. Angin yang berhembus kian kencang, berkali-kali menamparkan wajahku yang memandang jauh hamparan legam langit malam ini. Rintik hujan yang terbawah desiran angin turut membasahi wajah yang menyembul dari balik rongga jendela. Dingin, namun ada ketenangan yang kurasakan di setiap titik air langit yang perlahan menghujan diri ini. Malam kian larut, sedang mata masih enggan untuk terpejam. Ya, sebab mimpi mengerikan yang menghantuiku belakangan ini, senyatanya membuatku sedikit trauma. Aku melirik jam di permukaan dinding kamar yang tampak mengusam. Jarum jam telah bertengger di angka 12, tepat tengah malam. Aku menghela nafas, sembari kuseka bulir hujan yang hampir membasahi seluruh wajah. Lantas melangkah pelan menuju kamar Bapak. Entah mengapa, perasaanku tiba-tiba saja tak enak saat bayangan Bapak terbersit dalam benak. Krek. Pintu berderek pelan, kuperhatikan dari jauh. Bapak tampak pulas dalam peraduan. Aku melangkah pelan, sejengkal lebih dekat dengan pembaringan Bapak. Kubalut tubuh Bapak dengan selimut putih bermotif barisan garis hitam. Semoga Gusti selalu menjaga Bapak. Mohon doanya ya, Pak. Semoga Windy lekas mendapatkan pekerjaan yang baik, supaya bisa membawa Bapak ke rumah sakit. Tak terasa air mata membuncah begitu saja, merambah di antara raut wajahku yang kian mengerut. Sungguh tak kuasa menahan haru saat mata ini memandang lebih dekat lelaki terhebat ini, Bapak. Lelaki yang tak pantang menyerah demi kelangsungan hidup kami, anak-anak tercintanya. Segera kubungkam mulutku saat isakku semakin tak tertahan. Hingga, tanpa kusadari Bapak terbangun dan mendapatiku tengah menangis di bibir ranjang. Duk, lirihnya pelan. Iya Pak, aku terkejut saat tiba-tiba Bapak terbangun. Manik mata Bapak tampak memandangku penuh telisik. Ada apa toh, Duk? Cerita pada Bapak apa yang mengganjal di hatimu sehingga membuatmu menangis seperti ini? Aku hanya menggeleng pelan. Sungguh tak kuasa menahan sakit yang seketika meradang di hati. Ada apa, Duk? Bapak menatapku lekat. Bola matanya yang tersembunyi di balik kelompak yang mengeriput, nampak berkaca-kaca. Mengisyaratkan kepedihan yang mungkin juga tengah tersasang dalam hatinya. Windy mohon maaf, Pak. Windy belum bisa membawa Bapak ke rumah sakit, sahutku lirih. Bapak hanya tersenyum kecil, sembari mengusap pelan pundakku yang gemetaran sebab isak yang semakin tak tertahan. Jangan takut, semua pasti ada jalannya. Percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bibirku terasa keluh, bahkan untuk sekedar mengikatkan nasihat Bapak saja rasanya tak mampu. Jadi pribadi yang berjalan di jalan yang benar ya, Nduk. Jangan sekali-kali kamu berjalan menuruti hawa nafsu. Nafsu dunia yang akan menjerumuskanmu dalam kemaksiatan juga dalam kesirikan. Ingat, Nduk, ada Tuhan selalu mengawasimu. Jangan seperti ibumu, yang memilih mati sebab menuruti hawa nafsu dunia. Selamanya menjadi budak. Bapak menghentikan ucapannya, lantas menghela nafas panjang. Memandang tinggi ke langit-langit kamar yang temaram. Ibu, budak, apa maksud Bapak? Aku tertegun mendengar Bapak secara tiba-tiba menyebut ibu dalam nasihatnya kali ini. Terlebih dengan menyebutnya dengan sebutan budak. Suatu saat kau akan mengerti, Nduk. Sudah istirahatlah, ini sudah larut. Tapi, Pak, istirahatlah. Segurat senyum menghias wajah Bapak. Aku mengangguk pelan, mencium punggung jemari Bapak sebelum akhirnya beranjak keluar. Pikiranku tiada henti berkecamuk,
mencoba mencerna perkataan bapak 10 menit lalu. "Budak, apa maksud bapak?" Aku menggumam, seraya kupandang luas derasnya guyuran hujan malam ini. Sialnya, sekeras apapun aku berusaha, pada akhirnya diri ini masih belum juga menemukan satupun jawaban atas 1000 tanya yang menggelayuti pikiranku. Liarnya jilatan petir yang menggelegar, sesekali membuatku terperanjat dari lamunan. Sudah hampir pagi tiba, bulir hujan masih saja menghujan deras. Aku beranjak dari bibir jendela dan mencoba membaringkan diri di atas ranjang. Lelah, ingin rasanya segera mengistirahatkan diri membuatnya hangat dengan balutan selimut putih yang terlipat rapi di atas pembaringan. Soalnya, bayangan kuntilanak itu selalu saja berkelebat, setiap kali mata ini mencoba untuk terpejam.